Oke, kembali ke channel Mariangelo dan sekarang kita akan membuat konten rewatch Indonesia lagi yang dimana film Sri Asih akan tayang ya di tanggal 6 Oktober tahun 2022. Dan sekarang gua ingin membawa kalian ke film pertama Bumi Langit Cinematic Universe yang udah pernah dirilis pada tahun 2019 silam, yaitu adalah Gundala. Nah sekarang kita akan merewatch film Gundala ini mulai dari plot awal ceritanya, review gua sampai ke beberapa detail yang udah gua temukan di film Gundala kali ini, dan juga gua akan berteori mengenai kontinuitas antara Gundala ke Sri Asih seperti apa. Nah, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Nah, buat kalian yang belum nonton film Gundala ini, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa nonton dulu filmnya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat rewatch dari gue. Link untuk film Gundala gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai Gundala 2019. Oke, dikisahkan Sancaka yang diperankan oleh Muzaki Ramdan adalah putra seorang pekerja pabrik miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, Sancaka yang masih muda itu menunjukkan tanda-tanda kecemerlangan dalam mengotak-atik sebuah produk listrik. Tetapi, dia itu takut dengan petir dan badai yang seakan-akan selalu mengincar dirinya. Nah, ayah Sancaka ini memimpin rekan-rekan buruh pabriknya dalam sebuah protes terhadap pemilik pabrik yang menuntut untuk kenaikan gaji mereka. Nah, kelompok itu bertemu dengan para penjaga bersenjata yang disewa oleh pemilik pabrik. Lalu protes itu berubah menjadi sebuah momen yang sangat anarkis. Pada protes kedua, ayah Sancaka dikhianati dan ditikam oleh rekan-rekannya yang telah disuap oleh pemilik pabrik dan meninggal di lengan Sancaka. Nah, akhirnya ketika Sancaka bersedih atas kematian ayahnya, tiba-tiba Sancaka disambar oleh petir lalu meretakkan tameng para pasukan bersenjata sambil memegangnya. Lalu saat orang-orang ingin menolong Sancaka, mereka semua terlempar dan tersengat petir dari tubuh Sancaka. Dan setahun kemudian, ibu Sancaka pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan dan dia berjanji akan kembali ke rumah keesokan harinya. Tetapi sampai sekarang dia tidak pernah kembali. Nah, peristiwa itu membuat Sancaka berkeliaran sendirian di jalan-jalan kota Jakarta dan dia hidup hanya dari mengamen saja. Suatu ketika ia dikejar dan dipukuli oleh sekelompok anak jalanan sampai akhirnya ia diselamatkan oleh Awang yang diperankan oleh Faris Fajar Munggaran. Nah, buat yang belum tahu ya, Awang ini adalah karakter alter ego dari Godam yang kabarnya ini akan muncul di film Bumi Langit selanjutnya. Nah, seorang anak jalanan yang bernama Awang ini langsung menolong si Sancaka ini karena dia melihat bahwa Sancaka ini diganggu dan dipukuli oleh berbagai macam anak-anak jalanan yang ada di sana, Pak, seperti itu. Nah, suatu ketika Sancaka ini ditolong oleh Awang, Awang ini juga memberikan pesan kepada Sancaka untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain jika dia ingin tetap hidup aman di jalanan. Nah, suatu ketika Sancaka dan Awang ini mereka ini berlatih bersama agar supaya Sancaka ini bisa hidup sendirian dan dia bisa menjaga dirinya agar supaya ketika dia itu dibully oleh orang-orang atau segala macam, Pak ya, dia bisa melawan balik, fight back seperti itu. Nah, suatu malam Sancaka dan Awang ini berencana untuk berangkat ke Tenggara dengan menaiki sebuah kereta yang lewat. Nah, ketika akhirnya ada kereta yang lewat, Awang melompat ke atasnya, tetapi Sancaka tidak dapat mengejar kereta tersebut dan akhirnya Sancaka ditinggal sendirian lagi. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya Sancaka yang sudah dewasa diperankan oleh Abimana alias Tatra ini bekerja sebagai penjaga keamanan dan mekanik paruh waktu di sebuah pabrik percetakan koran. Nah, mayoritas anggota legislatif negara yang korup ini dikendalikan oleh seorang mafia kejam dengan cacat fisik yang dikenal sebagai Pengkor. Nah, Pengkor ini memimpin pasukan anak yatim yang dibesarkan sebagai pembunuh dan memanggilnya sebagai bapak. Nah, gue suka ada adegan ketika si Pengkor ini diceritakan originsnya, di mana originsnya dari si Pengkor ini membuat gue tuh oh my god, bener-bener sadis. Dan juga untuk pembangunan karakter si Pengkor ini dari awal, dari dia kecil hingga sampai dia dewasa itu bener-bener oh my god, kacau banget sih. Dan juga gue bisa merasakan aura-aura mafia yang paling kejam di dalam diri Pengkor ini. Makanya gue suka untuk pembentukan Pengkor yang jauh lebih
dark di film Gundala ini, Pak, seperti itu. Nah, Pengkor ini mendapatkan perlawanan dari anggota legislatif yang bernama Ridwan Bahri yang benar-benar ingin memajukan bangsa dengan cara yang benar. Tetapi si Pengkor ini ingin memajukan bangsa dengan cara pembunuhan, dengan cara brutalisme seperti itu, Pak, ya. Nah, akhirnya Pengkor dan anak buahnya ini melakukan rencana jahat dengan cara meracuni persediaan beras nasional dengan serum yang menargetkan wanita hamil dan digambarkan bisa memengaruhi otak janin, dan kedua membuat anak yang lahir tidak dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk serta mengacaukan moral mereka. Dan akhirnya Pengkor mengatur agar tindakan memberi racun tersebut terekam oleh kamera video dan dirilis melalui media. Nah, hal ini menyebabkan histeria massal di masyarakat yang kemudian menuntut anggota legislatif untuk melepaskan penawar racun yang sebenarnya belum teruji dan diformulasikan oleh perusahaan farmasi kepada publik. Nah, akhirnya ketika perdebatan ini membagi dewa legislatif menjadi dua kubu. Yang kubu pertama itu dipimpin oleh Ridwan Bahri dan rekan-rekan Rumah Perdamaian yang ingin mengeluarkan undang-undang untuk mendistribusikan penawar racun tersebut. Sedangkan kubu yang lain itu dikendalikan oleh Pengkor yang menentang pendistribusian penawar racun. Nah, suatu hari Sancaka ini membantu tetangganya yang bernama Wulan yang diperankan oleh Tara Basro melawan beberapa preman yang mengganggunya. Nah, para preman ini membalas dengan menyerangnya di malam hari saat ia tengah bekerja di pabrik dan berusaha untuk membunuhnya dengan cara melemparkan Sancaka dari atap pabrik. Nah, setelah tubuh Sancaka terjatuh ke tanah, sambaran petir akhirnya menyambar ke tubuh Sancaka dan menghidupkannya kembali serta memberikannya kekuatan manusia super alias superhuman. Nah, sementara itu Wulan yang memimpin sekelompok pedagang pasar untuk memberontak melawan para preman yang mengganggu mereka. Nah, suatu saat Sancaka kebetulan berada di sekitar pasar tersebut dan akhirnya bertarung dan mengalahkan 30 orang preman dengan kekuatan petirnya. Nah, Wulan meminta Sancaka untuk bergabung dengan kelompoknya agar bisa mempertahankan pasar. Namun Sancaka menolak dengan alasan bahwa ia belum yakin bahwa dia adalah pahlawan yang mereka butuhkan. Karena seperti yang kita tahu bahwa Sancaka dari kecilnya dia tuh udah dididik banget oleh si Awang bahwa dia tuh nggak boleh ikut campur urusan orang lain kalau dia tuh ingin selamat. Tapi dia udah dapat pelajaran lain bahwa dia tuh harus menolong orang lain karena ada rekan kerja sama-sama dia tuh mengatakan gak ada guna hidup kalau hanya untuk diri sendiri. Kayak itu adalah quotes yang masih terngiang-ngiang di kepala gua, Pak, anjir. Nah, akhirnya para preman ini membalas dengan cara membakar pasar. Nah, kesengsaraan dan keputusasaan para pedagang pasar ini meyakinkan Sancaka untuk bangkit membela mereka. Dengan bantuan Wulan dan juga Teddy, adik lelaki Wulan, dan juga Pak Agung, yaitu teman Sancaka sama pekerja keamanan, akhirnya Sancaka belajar untuk mengendalikan kekuatannya dan menciptakan kostum darurat untuk memanfaatkan kekuatan petir di dalam dirinya. Dengan itu, Sancaka mulai bertarung dan mengalahkan para penjahat. Dan kedua, menginspirasi orang-orang sebagai simbol harapan untuk bangkit dan berdiri bersama untuk mempertahankan diri dari serangan para villain. Nah, salah satu preman ini membelot dan memberitahu Sancaka dan Wulan bahwa mereka menyaksikan seorang pemain biola terkenal yang bernama Adi Sulaiman ada di pasar saat kebakaran terjadi. Nah, ia mencurigai Adi sebagai dalang di balik pembakaran tersebut dan akhirnya Sancaka menemui Adi untuk meminta alasan mengapa ia membakar pasar. Tetapi Adi yang tampaknya lelah ternyata adalah seorang yang beringas dan menyerang Sancaka dengan busur biolanya dan juga diiringi oleh suara biola yang benar-benar khas. Dan tato yang dimiliki oleh Adi mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu anak yatim piatu Pengkor yang mempunyai julukan sebagai sang pengubah. Nah, saat dia menghindari serangan Sancaka, akhirnya Adi tertabrak oleh bus yang kebetulan lewat di depannya. Akhirnya kepahlawanan Sancaka dan kematian Adi membuat Pengkor dan juga Gazul ini marah. Dan akhirnya Pengkor melepaskan para anak yatim piatunya yang ternyata menjadi agen mata-mata di banyak posisi di seluruh negara. Di antaranya yang pertama ada sang pelajar, yaitu adalah Destiny Kita. Yang kedua adalah Mutiara Jenar, yaitu adalah sang Praga. Ketiga, Cantika, itu adalah sang perawat. Yang keempat, Tanto Ginanjar, itu adalah sang penempa. Jack Mandagi, itu adalah sang peracik. Yang keenam, Kamal Atmaja sebagai sang pembisik. Yang ketujuh, Sang Buadi, itu adalah sang pemahat. Yang kedelapan, Kanigara, itu adalah sang pelukis. Yang kesembilan adalah Suara Batin, itulah sang penari. Nah, para anak Pengkor tersebut berhasil membunuh sejumlah anggota Rumah Perdamaian yang dibangun oleh Ridwan Bahri pada awalnya. Namun, saat Suara Batin hendak membunuh Ridwan Bahri, tiba-tiba Sancaka muncul dan mengalahkan sang Suara Batin ini, Pak, seperti itu. Nah, kebetulan Suara Batin ini diperankan oleh si Cecep Arif Arifin. Nah, jadi gue bisa melihat si Sancaka ini melawan si Bang Cecep, Pak, anjir. Nah, akhirnya Dewan Legislatif akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU penawar racun beras itu yang membuat masyarakat gembira. Namun ketika hasil tes dari laboratorium Rumah Perdamaian sampai di tangan Ridwan, baru dia ketahui bahwa Pengkor telah menipunya selama ini. Nah,
Karena apa? Karena beras yang telah terkena racun itu sebenarnya tidak mematikan, tetapi penawar racunnya inilah yang justru mematikan. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa perusahaan farmasi yang memproduksi penawar racun tersebut ternyata dimiliki oleh Pengkor sendiri. Nah, akhirnya Ridwan mencoba menghubungi Sancaka untuk memintanya menghentikan distribusi penawar racun. Tetapi Pengkor dan anak-anaknya telah terlebih dahulu menyerang Sancaka di pabrik sebelum dia dapat pergi untuk menghentikan pendistribusian penawar racun. Nah, akhirnya pertempuran Sancaka dengan para anak-anak Pengkor berlanjut hingga di atap pabrik tempat Pengkor menahan Pak Agung, Wulan, dan juga Teddy dengan tujuan membunuh mereka di depan Sancaka langsung. Akhirnya Kamal Atmaja yang sempat mengikuti Sancaka, namun teriakan Wulan menyatarkan kepalanya sampai akhirnya Sancaka berhasil melepaskan kekuatan petirnya dari dalam dirinya dan mengalahkan sebagian besar anak-anak Pengkor. Ia berhasil menyelamatkan Wulan dan juga Teddy, tetapi sayangnya Pak Agung dibunuh oleh salah satu anak Pengkor. Nah, akhirnya Sancaka pun membunuh hampir semua anak-anak Pengkor kecuali Kanigara yang berhasil kabur ketika tragedi itu terjadi. Nah, ketika Pengkor hendak menyerang Sancaka dari belakang, tiba-tiba Ridwan Bahri datang dan menembak Pengkor dengan pistolnya dia. Nah, ketika Pengkor ini sedang sekarat, akhirnya Pengkor sempat menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang berhasil menyatukan rakyat dan juga dewa legislatif dengan cara yang brutal. Nah, akhirnya Sancaka bergegas untuk menghentikan distribusi obat penawar itu, Pak. Nah, ketika Sancaka menyusul sebuah mobil pendistribusian dan mencoba menghentikannya, ia tiba-tiba ditembak oleh pengemudi truk itu, Pak. Tapi untungnya truk tersebut secara supernatural dihentikan oleh seorang wanita misterius yang diperankan oleh Pevita Pierce. Nah, wanita ini kita udah tahu bahwa dia adalah Sri Asih. Nah, dan dia akan muncul di film si Asih nanti, Pak, seperti itu. Nah, akhirnya Sancaka pun memegang sebuah botol obat penawar dan menggunakan kekuatan petirnya untuk memecahkan semua botol obat penawar racun yang ada di kota. Nah, sementara itu rekan Pengkor membongkar sebuah makam kuno yang terkubur di dalam dinding museum kota sambil membawa sebuah wadah tersegel berisi kepala orang tua yang telah terpenggal dari tubuhnya. Nah, dengan mereka menggunakan darah Sancaka yang mereka ambil sebelumnya dari salah satu perkelahian, akhirnya mereka menggabungkan tubuh dan kepala tersebut ke dalam wadah tersegel tersebut. Nah, proses tersebut membangkitkan seorang sosok yang sangat mengerikan, yaitu adalah Kiwi Lawung yang diperankan oleh Sujiwo Tejo, yaitu adalah iblis yang kuat dari zaman kuno. Akhirnya, rekan Pengkor tersebut mengungkapkan dirinya sebagai Gazul dan mengatakan kepada Kiwi Lawung bahwa musuh telah datang. Akhirnya, Gazul memanggil sang musuh tersebut sebagai Gundala, yang berarti guntur dalam bahasa Jawa kuno. Karena mereka tuh dalam komunikasi mereka tuh pakai bahasa Jawa kuno yang benar-benar di luar asal Jawa banget, Pak, seperti itu. Nah, akhirnya Kiwi Lawung memerintahkan Gazul untuk mengumpulkan bala tentaranya karena perang besar akan segera dimulai. Nah, perang besar yang dia maksud mungkin kita belum tahu ya, karena mungkin ini akan mengarah ke komik Patriot, mungkin seperti itu, karena ini adalah ibarat kata Avengers-nya superhero Indonesia ya, dengan nama Patriot. Karena kita udah tahu bahwa pemimpin Patriot di superhero jagat bumi langit itu adalah Sri Asih. Makanya kita mungkin akan diperkenalkan sosok Patriot ini di film Sri Asih, atau bisa jadi mungkin untuk project Patriot itu mungkin akan lebih lama lagi untuk versi movie-nya, karena kalau versi komiknya mereka masih jalan nih, seperti itu. Jadi kita tunggu aja ya mengenai penyerangan Kiwi Lawung, karena Kiwi Lawung yang gua lihat sini itu tuh adalah ya kayak Thanosnya bumi langit lah ya. Jadi dia tuh kayak bener-bener iblis yang bener kuat dan gak cuman Gundala doang yang bisa mengalahkan dia, seperti itu. Karena ini udah level iblis, Pak, anjir. Mungkin ini masih mungkin ya, seperti itu. Nah, dalam adegan mid credit scene-nya, Gundala bertemu dengan Ridwan Bahri di atap dan mengucapkan terima kasih atas kostum pemberiannya yang telah di-upgrade dan juga lebih canggih dari yang sebelumnya. Karena kita udah tahu bahwa kostum yang Gundala yang merah itu menurut gua lebih suka kostum itu, Pak, daripada kostumnya di-upgrade. Jujur aja, karena meskipun itu kostum homemade, tapi gue bisa melihat kostum ini tuh punya perspektifnya sendiri dan juga merah, Pak. Anjir, merah, gue suka banget dengan warna merah, anjir, sumpah. Karena dengan kostum yang sesimpel itu, dengan helm, dengan kacamata renang, Pak ya, sama pakai shawl gitu ya, sama itu pakai jaket kulit biasanya yang di-upgrade sama sarung tangan, itu aja simple. Itu simple loh, tapi eye catching. Itu yang gue suka dari kostum Gundala yang pertama ini. Makanya aduh, di-upgrade loh. Di-upgrade-nya juga ya kayak kostum Iron Man banget, dengan kostumnya ala high-tech banget, tapi dengan kostum Gundala yang dari komik. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya ketika itu Ridwan mengatakan bahwa kostum baru itu berasal dari rakyat. Nah, gue nggak tahu nih, dari rakyat yang dia maksud itu apaan. Apakah memang ada beberapa rakyat yang udah menyumbang untuk bisa dibuatkan kostum Gundala, atau gue nggak tahu lagi ya seperti apa. Karena ini gue juga masih bingung nih, sebagai dari rakyat yang dimaksud oleh Ridwan Bahri ini siapa gitu loh. Aduh, sayang banget lah. Dan juga dari kejauhan ada wanita misterius yang sebelumnya menghentikan mobil pembawa obat penawar racun. Itu dia tuh tengah mengamati mereka berdua yang ada di atap itu, Pak. Dan akhirnya ia disebut oleh
rekannya sebagai pahlawan super yang bernama Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pierce. Oke, nah ngomong-ngomong nih soal Pevita Pierce yang muncul di film Gundala, kayaknya ini adalah Sri Asih versi Rengganis. Karena kalau kalian udah baca komik Sri Asih yang baru yang dirilis oleh Bumi Langit sekarang ya, kalian bisa melihat bahwa Sri Asih yang tampil di komik itu adalah Rengganis ya. Nah kalau gua bandingkan dengan Sri Asih yang muncul di Gundala kemarin, itu adalah Sri Asih versi Rengganis. Karena kita tahu kalau versi Rengganis kan dia itu adalah wanita tomboy dan juga dia itu adalah wanita aktivis, dan dia juga adalah sifatnya juga yang apa ya, setengah laki-laki banget lah, di mana itu tomboy, dia petarung segala macam ya, dan juga pintar. Tapi masalahnya di Instagramnya si Pevita Pierce, dia tuh pernah mengumumkan bahwa namanya itu bukan si Rengganis, melainkan adalah si Alana, dengan singkatan berbagai macam kata-kata untuk menyusun kata itu bahwa itu adalah Alana. Nah, tapi masalahnya Alana di versi komik webtoonnya, Alana itu adalah wanita yang sangat-sangat ceria. Tapi kalau yang gue bandingkan dengan versi Sri Asih yang kita lihat di trailer sebelumnya, itu adalah Sri Asih versi Rengganis. Kalau yang gue lihat ya, karena lagi-lagi sifatnya si Pevita Pierce di trailer itu benar-benar dark, dan juga itu adalah wanita petarung banget pak. Makanya gue bisa asumsikan bahwa ini adalah Rengganis mungkin ya. Menurut gue ya, untuk film Gundala ini sebagai pembuka awal film Bumi Langit aja itu udah mulai bagus. Karena satu, kita udah tahu superhero Gundala. Buat kita anak-anak tahun 90-an, kita udah tahu lah dari berbagai macam komik-komik superhero lawas, kayak contoh Gundala, novel superhero Wiro Sableng segala macam. Yang paling tenar pada saat itu adalah Gundala, karena Gundala udah pernah dibuatkan film live actionnya pada tahun 1980-an, dan villainnya pada saat itu adalah si Gazul. Nah, Gazul yang versi Bumi Langit ini jauh lebih kayak orang biasa pak ya. Dia adalah businessman, dan juga dia punya rencana baru nih untuk mengalahkan semua hero-hero di Indonesia selain Gundala seperti itu. Makanya kemungkinan ketika dia tuh membangkitkan si Kiwi Lawuk dari kematiannya, dia langsung mengungkapkan bahwa superhero sekarang telah datang, itu adalah Gundala, dan dia adalah orang yang memberikan nama Gundala itu untuk beritahu informasi tersebut kepada si Kiwi Lawuk ini pak, agar supaya mereka bisa membangun sebuah bala tentara yang besar. Ini perang apa nih? Gue langsung kepo pak pada saat itu pak, anjir. Dan jujur aja ya, gue nonton Gundala 3 kali itu, dan gue masih excited banget pak. Nah, tapi kalau menurut gue ya, untuk film Gundala ini jauh lebih bagus, dan juga gue nggak nyangka Joko Anwar bisa membuat film yang epic ini. Padahal kita tahu ya bahwa si Joko Anwar kan selalu buat film horor, dan namanya itu udah mulai naik ketika itu menggarap film Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017 silam. Makanya ketika gua tahu bahwa dia akan menggarap film Gundala, gua jujur aja agak sempat skeptis terhadap orang ini, karena ini kan saudara horor, gimana bisa dia bisa buat film superhero? Ternyata bisa pak. Sumpah gua suka kaget anjir. Oke, bagus. Dan juga cast-castnya mereka itu ya dari semua film Pengabdi Setan. Contoh si Bron Palarai yang memerankan Pengkor, dan juga si Tara Basro yang memerankan si Wulan. Itu kan mereka kan aktor-aktor yang main di film Pengabdi Setan pak. Ya oke lah, itu masih masuk akal, karena ya di semua film-film Indonesia sekarang Tara Basro ada di mana-mana pak, sumpah. Itu nggak di film action, nggak di film horror, aduh ya udahlah. Tapi dalam segi acting, cerita oke, masih lumayan, tapi kekurangannya satu ya. Yang pertama, untuk pembentukan masih kecil si Gundala. Ya gua tahu si Joko Anwar ingin membuild up karakter si Gundala ini masalahnya benar-benar kelam, tapi gak harus sepanjang itu. Kalau misalkan Joko Anwar ingin membuild up karakter Gundala jauh lebih kelam, mereka harusnya ambil referensinya dari Batman, Bruce Wayne. Coba kalau kita bandingkan Bruce Wayne di DC Comics lah, kita lihat bahwa Bruce Wayne itu kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang perampok, dan selanjutnya dia dirawat sendirian oleh Alfred sampai dia dewasa. Nah itu kan udah kelam banget pak, dan itu udah trauma banget buat si Bruce Wayne ketika dia itu udah kehilangan orang tuanya, dia udah dirawat sendirian oleh si kepala pelayannya si Alfred Pennyworth. Itu udah bagus, dan itu udah mulai kelam untuk menunjukkan sisi kelam si Bruce Wayne tuh dari awal kecil ini memang seperti ini. Nah kalau untuk versi Gundala, mohon maaf terlalu kepanjangan. Ketika dia tuh kehilangan ibunya, dia kehilangan bapaknya, udah mulai bagus tuh. Ibunya hilang tuh udah cukup sebenarnya, tapi tiba-tiba dia dikasih adegan ketika dia tuh makan nggak bisa, dia hidup di jalanan segala macam. Itu kepanjangan pak, serius kepanjangan banget pak. Makanya tiba-tiba ketika si Sancaka ini, ketika dia tuh masih kecil, dia sebagai gembel Monas pak ya, tiba-tiba pada saat di skip 10 tahun, mungkin 10 tahun ya, dia tiba-tiba jadi dewasa gitu ya. Kita nggak diperlihatkan dia tuh kerja gimana, langsung out of nowhere langsung dia ditunjukkan bahwa dia itu adalah keamanan pabrik. Lah kok bisa gitu loh, dari mana? Makanya itu yang gua langsung melihat, anjir terlalu cepet fasenya, dan juga agak sedikit berantakan seperti itu. Makanya ya sayang banget deh. Makanya kita bisa melihat di film Gundala itu memang konsepnya seperti Batman loh. Nah, kalau kan nggak sadar, si Gundala ini kan berpadan sama si Ridwan Bahri, yang dimana itu adalah anggota legislatif.
Coba kita bandingkan dengan versi Batman-nya. Nah, kalau Batman kan ada si Batman sama si Jim Gordon-nya. Ya, ini adalah anggota bagian pemerintahnya lah, seperti itu. Itu kan konsepnya sama. Ridwan Bahri yang bagian mengurus berbagai macam untuk memberikan semua informasi. Dan seperti hero-nya adalah Gundala yang akan mengeksekusi untuk kasus ini, Pak, seperti itu. Makanya ini konsepnya sama banget dengan Batman sih. Ini literally The Dark Knight banget sih. Tapi jujur aja ya, gue masih bisa maklumi lah, karena memang si Joko Anwar dia tuh adalah orang yang suka banget dengan Batman. Makanya dia konsep The Dark Knight tuh dia masukkan aja di film Gundala ini. Dan jujur aja bagus loh ketika gue melihat tuh. Jadi si Ridwan Bahri ini adalah Jim Gordon-nya banget lah. Dia adalah orang yang bisa dibilang bagian pemerintahnya, yang bagian legalnya lah, seperti itu. Makanya gue bisa bilang anjir, ini konsep Batman banget. Cuman untuk si Ridwan Bahri bukan polisi, dia adalah anggota DPR lah ya, anggota legislatifnya yang benar-benar gak mau korup, seperti itu. Makanya oke lah, masih bisa kita maklumi lah. Tapi bagus, menurut gue bagus banget juga tone darknya. Dan juga untuk segi ceritanya itu gak terlalu nge-reveal semua, karena lagi-lagi kalau kalian belum tahu ya, sebenarnya Sancaka ketika dia itu disambar oleh petir, dia itu dipilih oleh seorang kaisar petir yang bernama Raja Krons, yang dia tuh langsung memberikan kekuatan kepada Sancaka ini ketika si Sancaka ini diputusi oleh pacarnya. Itu kalian bisa lihat di komik lamanya, dan juga kalian bisa lihat di film lamanya Gundala Putra Petir yang pernah dirilis pada tahun 1981. Itulah film superhero lawas, tapi oh my god, kena banget di gua, Pak. Gua sangat ingin tahu banget sih, untuk mungkin di sequelnya akan diungkapkan kenapa alasan para petir-petir ini memilih si Sancaka ini, Pak. Karena ada si Kaisar Krons ini. Dan memang kita udah tahu ya bahwa untuk sequel Gundala nanti itu judulnya adalah Gundala Putra Petir, dan itu akan di-reveal semuanya mengenai Kaisar Kerajaan Krons gitu ya, seperti di film lamanya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Karena memang dari komiknya memang si Sancaka ini ketika itu disambar oleh petir itu dipilih, Pak. Dipilih oleh si Kaisar Raja Krons ini, Pak, seperti itu. Makanya oke lah, kita akan tunggu aja di film selanjutnya mungkin seperti apa gitu. Nah, gua harapkan untuk film Sri Asih nanti kemungkinan Pengkor masih ada di sini, Pak ya, karena sekali lagi Sri Asih adalah prequel dari Gundala, karena di sini adalah menceritakan Alana ataupun Rengganis itu akan menjadi Sri Asih pertama kalinya. Dan memang kita udah tahu bahwa Sri Asih itu villain-villainnya adalah para mafia, dan kemungkinan besar juga para anak-anak Pengkor ini akan muncul di film Sri Asih, karena kita udah dapat informasi dari Ridwan Bahri, itu adalah anggota legislatifnya si Gundala ini ya. Dia tuh udah ngomong bahwa semua anak-anak Pengkor tuh ada di berbagai macam pulau-pulau di Indonesia, dan mereka itu totalnya ada ribuan orang loh, Pak, seperti itu. Makanya mereka yang anak-anak Pengkor yang dimunculkan di film ini kan cuma 9 orang ya. Mungkin bisa jadi ada anak-anak Pengkor yang lainnya akan muncul di film Sri Asih nanti. Dan kabarnya Ridwan Bahri juga akan muncul di semua film-film BCU yang lainnya, Pak, seperti itu. Dan juga ya, gua harus akui inti permasalahan dari si film Gundala ini bener-bener realistis loh, Pak. Dari mana? Kalau kalian lihat dari permasalahan dari segi Pengkornya, ya kita lihat si Pengkornya. Nah, Pengkornya ini kan membuat sebuah masalah di mana ketika para massa itu udah mulai resah, dan mereka itu diracun oleh si obat penawar ini, Pak. Yang sebenarnya obat penawar itu adalah racunnya ini sendiri. Jadi dia itu menyebabkan kepanikan massal. Itu bangsat sih. Itu bisa terjadi di kehidupan nyata kalau seandainya pemerintah bisa mengendalikan rakyat seperti itu. Jadi ini benar-benar adalah suatu plot cerita yang benar-benar kacau dan juga bagus banget menurut gue. Karena ini lagi-lagi mereka pakai konsepnya DC banget, yang dimana di situ selalu mereka tuh mengangkat berbagai macam plot-plot cerita yang gak komikal. Contoh mereka tuh ngambil contoh dari Batman aja. Batman kan selalu berbagai macam film-film mereka kan realistis kan. Ada Joker, ada Penguin yang mereka tuh mafia banget ya. Makanya suatu plot cerita yang bener-bener DC banget ya. Makanya ini gue lihat, ini ketika gue melihat Gundala ini, gue melihat ini DC banget, DC bang, kayak Batman banget lah untuk plot ceritanya seperti itu. Makanya bagus. Oke, skor untuk film Gundala ini gua kasih nilai 8,5 dari 10. Mohon maaf nih, 8,5 dari 10 karena oh my god, ini gua langsung suka banget dengan film ini. Bahkan gua sampai kuat untuk rewatch 3 kali, Pak, di bioskop. Bayangin aja loh, 3 kali. Karena gua tuh saking cintain dengan Gundala, karena gua tuh udah pernah nonton film lamanya tahun 81, dan juga gua udah pernah baca komiknya. Makanya gua ingin lihat dia tuh di versi remake-nya seperti apa oleh si Joko Anwar. Tapi ternyata berhasil, Pak. Berhasil menurut gua, anjir. Dan juga actingnya si Abimana sebagai Sancaka. Oh my god, bagus banget. Cuma lagi sayang dia tuh kurang time screeningnya doang. Kenapa? Karena ketutupan sama si Sancaka kecilnya, Pak. Aduh, sayang banget. Aduh, makanya sayang banget itu Sancaka kecilnya kepanjangan. Aduh, makanya itu yang gua sayangkan di film Gundala itu. Kenapa mereka tuh nggak fokus ke Sancaka versi dewasanya? Kok yang malah yang versi kecilnya malah diperketat gitu loh. Ya, sayang banget gitu loh. Itu cuma mengenai video kalian mengenai rewatch gua mengenai Gundala. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Gundala ini,
tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung aja di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!